Selamat datang kembali di FGTV bareng gue Faisal Permana yang bakal nemenin beberapa menit ke depan kalian dengan pembahasan yang agak sedikit sensasional. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan dunia hiburan tanah air. Seperti kita tahu, dunia hiburan tanah air selalu ada aja yang bisa banget dijadiin bahan untuk diomongin gitu. Nah, di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa orang yang kalau mereka nggak ada di dunia hiburan tanah air kita ini, gua pastikan dunia hiburan tanah air nggak akan seramai sekarang, cuy. Mau tahu siapa aja orang-orang tersebut? Tonton terus videonya sampai habis. Enjoy! Di urutan pertama ada Aldi Taher. Aldi Taher ini lagi banyak banget bikin ulah. Dia banyak bikin sensasi di sana sini dan lagi banyak banget dibahas di YouTube. Kita semua tahu Aldi Taher ini adalah artis senior yang populer di 5 atau 7 tahun yang lalu gitu, dimana dia waktu itu memang memainkan sinetron dengan judul Maijah Naik Haji ya. Nama dia naik barengan sama trio ubur-ubur yang main film di satu sinetron itu juga gitu. Namanya mulai redup ketika dia bercerai dengan Dewi Persik. Namun namanya di tahun ini kembali naik karena sensasi yang dia buat. Ya dari mulai dia ngaku ustadz, terus ke rekam posting baca Al-Quran, terus sampai ngetek-ngetek orang-orang buat nggak berbuat maksiat. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu hal-hal yang positif, tapi jatuhnya jadi cringe aja sih sebenarnya karena dilakukan secara berlebihan gitu. Kalau memang niatnya mau khotbah ya nggak gitu caranya juga. Tapi kita harus apresiasi karena nggak ada dia, dunia hiburan kita nggak akan seramai sekarang. Di urutan selanjutnya ada KKI. KKI ini pertama naik, namanya ini dari konten tutorial make up low budget gitu. Tapi makin kesini kontennya makin aneh karena ya lebih banyak sensasinya daripada manfaatnya gitu. Dari mulai pacaran settingan, bikin lagu yang katanya plagiat, drama-drama yang dia buat yang memang bener-bener diikutin sama netizen gitu, yang ya selalu menggemparkan jagat dunia maya. Di awal kemunculannya gue berpikir ini orang punya talenta di bidang make up artis karena menurut gue dia berani nyoba gitu cuy, berani eksperimen gitu. Tapi kesini kok malah jadi agak-agak melenceng dari tujuan awalnya mungkin ya. Tapi semakin aneh yang dilakukan KK ini, semakin banyak viewersnya cuy, makin banyak yang ngikutin dia gitu. Walaupun memang sebagian besar orang ngehujat dia, tapi justru dia dapat engagement dari situ gitu. Endorse banyak masuk, pendapatan dia naik, akhirnya dia sukses juga naikin namanya. Bahkan dia diundang ke berbagai stasiun televisi untuk diwawancara, untuk dikupas cerita hidupnya gitu. Dan memang sepertinya nggak akan ada yang menyamai KKI gitu, karena itu dia tadi, KKI itu cuma satu dan karakter dia itu udah matang banget gitu buat jadi salah satu bintang yang meramaikan kancah dunia hiburan tanah air. Selanjutnya ada Cimoy. Cimoy Montok ini pertama kali naik namanya itu karena aplikasi TikTok gitu. Dia viral di TikTok karena tekadnya yang gede, tekadnya yang kelihatan bulat, tekadnya yang kelihatan nonjol gitu. Namanya naik, dia diundang ke stasiun televisi, buat drama, buat sensasi. Dia kalau nggak salah pernah cekcok sama YouTuber yang dulunya itu ojek online ya, cewek ojek online yang jadi YouTuber, subscribe-nya gede tapi gue lupa namanya. Tapi yang jelas mereka ini pernah cekcok karena katanya Cimoy ini dibayarnya kecil sama YouTuber ini gitu ketika collab.
Dan si content creator ini sama Cimoy sampai diundang ke acara Rumpi No Secret. Berita terakhir dari dia ini katanya dia nge-touch up dirinya, nge-makeover dirinya jadi kayak Lesti Kejora gitu. Mukanya, looknya, rambutnya dan semuanya tuh kayak Lesti Kejora gitu. Dan jadi kelihatan lebih glowing dari pas dia pertama kali muncul gitu. Ya dia juga sukses mencuri perhatian netizen karena tingkah lakunya yang memang mengundang banyak cibiran dan pujian gitu. Tapi gue salut sama dia karena dia tetap bertahan gitu sama jati dirinya, tetap pede, tetap pengen berubah ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu hal yang baik. Orang terakhir yang bakal gue sebutin ini sebenarnya untuk saat ini namanya redup lagi sih. Subscriber di YouTube-nya juga nggak naik-naik lagi. Cuman kayaknya tingkah lakunya memang agak menyebalkan sampai sekarang gitu. Tidak lain tidak bukan dia adalah Lutfi Agijal yang mempopulerkan kata anjay itu jangan dipakai karena kata-kata yang kasar gitu. Dia bahkan sampai diundang TV One untuk ngebahas hal anjay ini gitu. Menurut gue agak berlebihan aja gitu apa yang dia bahas itu. Tapi hal baiknya untuk dia sukses mencuri perhatian netizen gitu. Karena netizen tuh nggak kuat sama yang kayak gini-gini gitu. Dan pancingannya tuh bener-bener sukses ngegiring para netizen Indonesia buat nyerang dia. Nggak sampai di situ, dia bahkan bikin rap tentang Anjay Yani, tentang Anjay Lati yang sebenarnya rapnya sangat berkelas, sangat masuk. Pokoknya Eminem tuh lewat. Rima yang dia buat itu high class banget sampai nggak bisa diikutin gitu. Ya hal tersebut juga mencuri perhatian netizen untuk berbondong-bondong datang ke akunnya dan nge-dislike videonya, nge-hate comment videonya gitu. Tapi yang jelas dia punya karya, itu adalah hal baik. Hal yang baru gua temuin dari Lutfi Agijal ini, dia menantang salah satu netizen Indonesia di kolom komentar postingan di Instagram untuk duel bareng dia gitu. Nah ini kan challenge yang sangat menarik ya, makanya gue coba aja ngechat juga gitu, siapa tahu challenge buat ribut, buat tinju sama dia bisa dikabulkan gitu. Tapi ternyata chat dari gua ini nggak digubris, nggak ditanggepin gitu. Gua nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas pikir gua tantangan itu ada di kolom komentar, yang artinya tantangan itu berlaku untuk semua orang yang baca apa yang dia post gitu. Makanya kenapa gue ikutan, karena penasaran aja sih sebenarnya. Karena di post yang waktu itu gue lihat katanya dia punya tenaga dalam yang sampai pukulan-pukulan itu bunyi cuy gitu. Makanya gue pengen ngetes. Perkara menang atau kalah kan belum dibuktikan. Yang jelas kalau kita satu ring, gue bisa ngukur kemampuannya gitu. Nah itu hal baru dari dia yang gue temuin di sosial media ya. Nah itulah orang-orang yang membuat jagat dunia maya, jagat dunia hiburan tanah air ini selalu ramai diperbincangkan, selalu ada aja yang bisa diomongin. Kesimpulan dari video ini sebenarnya gue pengen menyampaikan ke kalian, sebenarnya mereka ini adalah korban media yang selalu kelaparan mencari hal-hal baru, mencari berita-berita baru untuk naikin rating dari perusahaan-perusahaan media mereka gitu. Makanya selalu aja dibuat beritanya, selalu digoreng terus beritanya. Biar apa? Biar selalu rame, biar medianya terus laku gitu. Jangan salahkan mereka juga, jangan salahkan sensasi mereka juga, karena apa yang diberikan media untuk kalian dan apa yang mereka lakukan untuk kalian itu selalu kalian makan gitu. Itu selalu kalian
tonton, kalian serap, dan kalian buat rame sendiri juga gitu. Karena di Indonesia ini formulanya jelas banget cuy. Dari zaman Yonglek, gue perhatiin formulanya adalah lu bikin satu karya berbarengan dengan lu bikin sensasinya. Karya dan sensasi ini akan berjalan berbarengan, menghantarkan orang yang memiliki karya tersebut menjadi naik namanya. Media nggak diem, media ngeliat ada peluang nih dari rising star ini. Diundanglah ke media televisi, diwawancaralah oleh wartawan, dikorek cerita hidupnya, ditanya ini itu, dibuat lucu-lucuan, diundang talk show sana sini gitu ya, yang akhirnya mereka punya spotlight gitu. Jadi segitu aja video gua kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat substansi dari video gue ini. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung juga karena gue buat video kayak begini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terus gue mau berterima kasih kepada orang yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang udah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar terus berkembang dan terus ngasih hiburan dan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Faisal Permana pamit dan wassalam.